Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin. Istidadan. Duaan. Raditu billahi rabbana. Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Alamin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Lucy Lestari. Hadir, Bu. Saifi Imdad. Hadir, Bu. Karisma Nur Aziza. Hadir, Bu. Iltikoun Insania. Hadir, Bu. Nikmatul Anifa. Belum hadir ya? Baik, Ibu lanjutkan untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan PowerPoint ya. Kita Ibu share dulu. Bukunya sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah masuk? Sudah. Baik. Sebentar ya. Oke. Pembelajaran pada pagi hari ini tentang cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Materi yang akan kita bahas, pertama, perintah saling menasehati. Yang kedua, adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Dan yang ketiga, hikmah dan manfaat nasihat. Untuk yang pertama, perintah saling menasehati. Sebelumnya Ibu mau bertanya, saling menasehati itu sama halnya dengan saling apa kepada orang lain? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Iil? Saling menasehati itu sama dengan saling? Saling menasihati itu sama saling menjalankan apa ya? Menjalankan saling menasihati itu sama kayak memberitahu gitu loh. Jangan misalnya ngelarang hal yang buruk gitu tuh saling menasihati. Iya, bagus. Mungkin ada yang lain, Mbak Karisma mungkin? Saling mengingatkan. Iya, betul, saling mengingatkan. Jadi saling menasihati itu seperti kita saling mengingatkan kepada orang lain. Nah, dalam secara lisan itu disebut seperti nasihat, wasiat, tausiah, mauidzoh, dan tazkiro atau peringatan. Nah, biasanya kan kalau kita memberikan suatu nasihat itu pasti ketika ada suatu seseorang itu memiliki suatu kesalahan. Ya, berbuat misalkan ada kesalahan yang mau ia lakukan. Nah, kita sebagai orang yang paham kalau itu salah harus wajib mengingatkan. Apalagi dalam Islam itu wajib hukumnya bagi orang muslim saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kalau misalkan keburukan, Bu, boleh apa enggak? Gimana? Menurut kalian gimana? Kalau dalam hal keburukan, Mbak Lucy, gimana? Boleh apa enggak? Gimana, Bu? Kalau misalkan kita memberikan peringatan dalam hal keburukan, kira-kira boleh apa enggak?
Boleh Bu untuk mengingatkan keburukan. Kalau misalkan mengingatkan dalam hal keburukan, itu kan nggak boleh ya, kan misalkan ada orang yang mau berbuat jahat, nah kita wajib hukumnya harus mengingatkan kepada orang lain. Nah, semua kegiatan adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah bilisan atau secara lisan. Jadi kan pasti kita itu pernah mengetahui kalau orang yang menasehati itu kan ketika ada misalkan pengajian di rumah-rumah itu kan termasuk termasuk orang penceramah itu memberikan suatu nasihat kepada si pendengar atau jamaah-jamaahnya itu. Nah, sebentar. Nah, dalam firman Allah diperintahkan menasehati itu salah satunya terdapat dalam surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Mungkin Mbak Lucy? Coba bacakan surat Al-Asr ayat 1-3. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iya. Kalau misalkan udah hafal surat Al-Asr, nanti turun ya ke TK ya, kalau udah hafal. Oke, jadi arti dari surat Al-Asr itu demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Nah, kuncinya, salah satunya itu saling menasehati dengan kebenaran. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dan saling menasehati dengan kesabaran. Kalau misalkan hati kita ini keadaannya tidak sabar. Misalkan Mbak Karisma. Mbak Karisma ini ketemu sama Mbak Iil. Mbak Iil mau melakukan sesuatu nih yang tidak baik misalkan. Terus keadaannya Mbak Karisma ini sedang putus kemarin. Nah, berarti itu jangan sampai kalau mau menasehati dalam hatinya tidak sabar, berarti nanti timbul ya seperti timbul marah nanti kalau misalkan mau nasehati. Jadi harus dengan hati yang sabar. Jangan sampai hati kita itu misalkan habis diputusi nih Mbak Karisma, terus mau menganom Mbak Iil. Nah, jadi harus hati yang benar-benar sabar itu. Terus ada juga Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Nah, ini juga mengingatkan ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi Luqman berkata kepada anaknya bahwa, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah." Nah, itu juga termasuk nasihat orang tua kepada anaknya ya. Mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan, nah Allah juga memerintahkan, itu juga termasuk nasihat kepada kepada manusia, bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi khususnya kepada ibu, karena beliau yang mengandungnya dan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya itu apa? Ada yang tahu? Menyusui. Iya, betul. Menyusui dalam 2 tahun, memberi ASI ya. Terus bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi nasihat itu sangat penting. Paling kita kira itu sepele ya, tapi itu termasuk hal yang berkesan untuk kita. Karena apa? Karena orang yang memberikan nasihat itu berarti orang tersebut seperti peduli dengan kita, ya. Orang yang menasihati itu seperti orang yang peduli kepada kita, seperti itu. Selanjutnya, metode atau adab dalam berdakwah. Ada banyak ya ini. Yang pertama, disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Itu salah satu caranya tadi. Harus menggunakan kata yang lemah lembut, jangan kasar.
Kalau kasar dalam memberikan nasihat, orang tidak akan tidak mau menanggapi apa yang kita nasihati. Ya. Yang kedua, memperhatikan tingkat pendidikan. Pendidikannya dilihat. Kalau misalkan ini dalam berceramah ya, kalau dalam berceramah dilihat tingkatannya. Misalkan yang mau kita beri ceramah tingkatannya sederhana. Jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai, harus disesuaikan. Misalkan dalam berceramah, misalkan orangnya banyak Madura, ya, dengan kata-kata yang berbahasa Madura. Kalau misalkan bahasanya campur, ya campur. Kalau misalkan, Bu, bahasanya Korea, ini Mbak Karisma ini, biasanya ini. Ya, bahasa Korea kalau bisa ya. Oke. Terus, selanjutnya, memperhatikan budaya. Budaya juga diperhatikan bagaimana adatnya di masyarakat seperti apa. Jadi harus disesuaikan. Yang kedua, memperhatikan tingkat sosial atau ekonomi. Ini juga diperhatikan. Terus selanjutnya, memperhatikan usia objek dakwah. Jadi, ketika berceramah harus disesuaikan. Misalkan kita mau memberikan nasihat kepada anak-anak kecil, harus disesuaikan nasihat seperti apa supaya mereka bisa menanggapi nasihat yang kita terima. Kalau misalkan kepada orang tua ya harus disesuaikan juga tingkat pendidikan atau kita memberikan suatu nasihat seperti itu. Terus yang selanjutnya, yakin dan optimis, selalu yakin dengan apa yang kita ucapkan kepada orang itu. Kalau misalkan kita ya tidak yakin, ya gimana? Nanti orang itu tidak akan percaya kepada kita kalau kita mau memberikan suatu nasihat. Selanjutnya, menjalin kerjasama. Ini kalau menjalin kerjasama ini seperti kita dalam suatu penceramahan. Kalau misalkan seorang dai-dai itu kan pasti menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya supaya mensukseskan misalkan acaranya seperti itu. Konsekuen dengan perkataan. Nah, ini yang paling penting juga ketika kita memberikan suatu nasihat harus disesuaikan dengan diri kita. Misalkan ini Mbak Lucy. Mbak Lucy ini mau memberikan nasihat kepada Mas Imdad. Mas Imdad tidak sholat subuh misalkan. Ya. Terus Mbak Lucy, dia juga tidak sholat subuh, tapi dia mau mengingatkan kepada Mas Imdad. Nah, jadi harus disesuaikan dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak melakukannya, tapi mau menasihati orang lain, berarti harus Harus introspeksi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memberikan suatu nasihat kepada orang lain. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini bab yang ketiga, hikmah dan manfaatnya. Pertama, mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, itu pasti. Baik itu yang menasehati maupun yang diberi nasihat. Yang kedua, terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Jadi tentram ya kalau kita saling memberikan nasihat kepada orang lain kan dia tidak terjerumus oleh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Terus selanjutnya, mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen yang tadi. Jika kita sebagai pemberi nasihat harus disesuaikan dengan dirinya, ya. Terus selanjutnya, terjalinnya persatuan dan persaudaraan. Dan yang terakhir, terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Mbak Nikma sudah hadir ya? Iya, Ibu. Ya, bagus. Saya udah hadir. Kok telat, Mbak Nikma? Iya, tadi habis ke kamar mandi sebentar, Bu. Oh ya, baik. Oke, ini kuis ya. Sebelum kuis, mungkin ada pertanyaan dari yang mungkin Ibu jabarkan. Apakah kecepatan? Tidak ya? Tidak. Ya, baik. Tidak, Bu. Ibu beri 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu, mau bertanya. Oke, silakan Mbak Nikma. Bagaimana cara memberi nasihat kepada orang yang lebih tua? Seperti itu, Bu. Oke. Tolong dijelaskan. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu tampung dulu ya pertanyaannya.
Siap, Bu. Saya, Bu. Ya, Mbak Karisma, silakan. Mengapa perilaku saling menasihati dapat menjaga anggota keluarga terhindar dari api neraka? Mohon penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup menarik ya. Ada yang pertama, bagaimana cara memberi nasihat kepada orang yang lebih tua? Kalau kita memberikan suatu nasihat kepada orang yang lebih tua, itu kan tadi sudah dijelaskan, harus menggunakan apa? Tutur kata yang baik dan juga sopan. Dan juga harus memberikan kata yang lemah lembut juga. Jangan semena-mena kita tahu kalau itu berbuat salah, tapi kita menggunakan kata-kata yang tidak sesuai. Apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita, ya. Harus benar-benar menghormati juga. Cara berbicaranya juga harus disesuaikan, harus menggunakan bahasa yang santun, seperti itu. Terus tadi Mbak Karisma bertanya, Bu, perilaku saling menasehati dapat menjaga anggota keluarga. Apa tadi pertanyaannya? Mengapa perilaku ya? Perilaku, iya, Bu. Mengapa perilaku saling menasehati dapat menjaga anggota keluarga terhindar dari api neraka? Iya. Jadi seperti ini. Allah itu memerintahkan kepada setiap manusia untuk saling menjaga anggota keluarganya agar terhindar dari api neraka. Mengapa? Karena agar tidak ada kezoliman di antara anggota keluarganya. Jadi misalkan ada kakak dan juga adik ya. Terus misalkan adik ini berbuat mau berbuat jelek. Terus kakaknya ini harus wajib memberikan nasihat kepada adiknya agar apa? Agar adiknya itu tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kakaknya ini wajib hukumnya memberikan nasihat. Tapi dengan nasihat yang baik ya, jangan berlagak karena kita menjadi kakak, enggak boleh, jangan gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik, seperti itu. Jadi intinya itu gini, setiap kita melakukan suatu kegiatan, mau kita memberikan nasihat kepada orang lain, baik itu kepada seumuran kita, atau adik kelas kita, atau orang yang lebih tua, itu harus menggunakan kata-kata yang sopan, dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ya. Dan juga tadi juga dijelaskan dalam surat Al-Asr, bahwa saling menasihati itu juga harus melakukan dengan hal kebaikan dan juga kesabaran tadi, ya. Jadi mungkin itu jawaban dari Ibu, mungkin bisa dipahami untuk Mbak Karisma dan juga Mbak Nikmah. Bisa, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya. Paham. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kuis. Saya mau melihat apakah kalian bisa menanggapi apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Untuk kuis pertama, oke. Kuis pertama akan dijawab oleh Mas Imdad sebagai seorang pertama laki-laki ya. Ayo Mas Imdad. Baik. Soalnya itu orang yang menasihati juga harus memberi titik-titik kepada orang yang dinasihati. Ya, teladan lah. Kenapa kok bisa teladan? Iya. Soalnya kan dapat ditiru. Tidak cuma saran saja. Baik. Mungkin yang lain ada yang berbeda dari jawabannya Mas Imdad? Mbak Iil? Sama, teladan. Sama teladan. Mbak Teladan Nikmah? jawabannya. Mbak Nikmah? Sama mungkin, Bu. Kok mungkin? Berarti masih belum yakin ya? Oke.
Kalau gitu kita jawab bersama ya. Orang yang menasehati juga harus memberi titik-titik kepada orang yang dinasehati. Tadi jawabannya Mas Imdad dan juga teman-teman itu tentang teladan. Kita lihat. Oke, betul. Jadi, orang yang menasehati juga harus memberi teladan kepada orang yang dinasehati. Jadi benar, tidak harus memberikan saran saja, tetapi harus memberikan teladan kepada orang yang kita nasihati. Betul. Oke, selanjutnya coba Mbak Lucy. Pertanyaan kedua Mbak Lucy. Baik, Bu. Pertanyaan mengingatkan teman untuk tidak menyontek ketika ujian merupakan perilaku titik-titik perilaku peduli, Bu. Kenapa kok bisa peduli? Ya kan kalau menyontek itu kan perbuatan yang itu hasilnya itu meskipun bagus tapi bukan hasil kita sendiri. Ya, Jadi betul. kita harus mengingatkan pada teman. Berarti saling peduli ya kepada teman yang misalkan mencontek gitu ya. Mbak Nikmah, betul tidak Mbak Nikmah peduli? Simpati kayaknya, Bu. Kenapa kok Simpati. bisa simpati? Ya, apa? Kalau kita mengingatkan teman untuk tidak menyontek itu, ya menurut saya lebih ke simpati gitu. Oke. Oke, kalau begitu kita lihat ya jawabannya. Ada dua ini berarti. Tadi Mbak Lucy jawabnya peduli, terus tadi Mbak Nikmah jawabnya simpati. Jadi mana yang betul? Kita lihat pertanyaannya Mbak Nikmah dulu ya. Iya. Tetot, salah. Jadi yang betul adalah peduli. Jadi gini, mengingatkan teman untuk tidak menyontek ketika ujian itu merupakan perilaku peduli. Kenapa? Karena kan kita peduli terhadap terhadap teman yang mungkin mencontek. Misalkan ibu nih melihat ada temannya mencontek. Kita tidak hanya peduli saja, tapi kita memberikan nasihat kepada si teman kita. Kalau hanya simpati kan cuma ya kasihan dia mencontek kan gitu. Ya, tidak ada rasa peduli untuk memberikan nasihat kepada si orang yang mencontek. Seperti itu ya Mbak Nikmah? Iya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, kuis yang terakhir. Kuisnya ada 3, tidak banyak. Kalau banyak nanti susah. Oke, Mbak Karisma. Coba Mbak Karisma. Ibu memberi nasihat kepada Lida untuk lebih giat dalam belajar. Lida harus titik-titik nasihat ibu. Mengingat, Bu. Mengingat. Kenapa kok bisa mengingat? Kenapa tidak menjalankan? Ya, harus diingat biar bisa menjalankan. Harus diingat dulu baru bisa menjalankan. Baik. Tercoba Mbak Iil, mungkin ada lagi yang lain? Menjalankan jawabannya. Kenapa kok menjalankan? Kan kalau orang tua itu memberi nasihat, kita sebagai anak harus menjalankan. Iya, betul. Sip. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Tadi Mbak Karisma jawabnya mengingat. Kalau Mbak Iil jawabnya menjalankan. Coba kita lihat jawabannya Mbak Karisma dulu ya. Jawabannya adalah menjalankan. Kenapa? Kan ibu itu memberikan nasihat kepada Lida untuk lebih giat dalam belajar. Lida harus titik-titik nasihat ibu, jadi harus menjalankan. Jadi tidak hanya kita mengingatkan apa yang diberikan nasihat oleh orang lain, tapi juga harus menjalankan. Ya,
Jadi ini pertanyaannya mengecoh ya, ada yang mengingat dan juga menjalankan. Mengingat itu perlu, kalau menjalankan itu pasti yang susah. Ya, kalau mengingat juga harus dijalankan, seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Alhamdulillah, sudah selesai. Bentar. Oke, itu tadi beberapa materi ya tentang kita saling menasehati kepada orang lain. Jadi, dalam Islam itu juga diwajibkan kepada setiap muslim harus mengingatkan dalam hal kebaikan, bukan keburukan loh ya. Dalam hal kebaikan kepada sesama muslim. Dan itu wajib sekali bagi kita. Dan ketika melakukan nasihat harus menggunakan kata yang lemah lembut dan juga kata yang sopan ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Oh ya, tadi Ibu sebenarnya mau memberikan video tentang kita saling menasihati. Jadi kalian nanti mengamati, tapi karena videonya tidak bisa, takut lemot. Jadi Ibu beri tugas kepada kalian cari video yang tentang sikap saling menasihati. Ya, besok dikumpulkan, japrik ke Ibu langsung dan dikumpulkan besok ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Oke, siap. Ini sepertinya ngantuk semua ya, karena puasa. Ya. Iya, Bu, terutama saya mau tidur. Oke, siap. Baiklah, kalau Tidur itu begitu, ibadah. jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Istidah dan doaan subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasanya. Siap.